yang diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang lagi boleh kembali berjumpa di dalam renungan pagi di hari ini. Sebelum melakukan segala aktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang dalam jalan kehidupan kami, Ia menuntun kami, Ia menegur kami, Ia menasihati kehidupan kami, telah terbuka di tangan kami semua. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami minta hikmat daripada Tuhan, menuntun kami, memampukan kami semua, agar kami dapat membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius, pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan perikop pembacaan hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perenungan di pagi hari ini dengan tema meneladani Yesus dalam hal berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ada 3 makna doa dalam kehidupan Kristen. Yaitu yang pertama, doa adalah nafas hidup seorang Kristen. Artinya bahwa seseorang itu mati secara rohani ketika hidupnya tidak didasari dengan doa. Yang kedua, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Artinya tidak berdoa berarti tidak pernah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jika tidak berkomunikasi berarti tidak tahu dan tidak kenal Tuhan.
Yang ketiga, doa adalah harapan. Artinya hidup yang didasari oleh doa dan komunikasi dengan Tuhan. Ada harapan yang terkandung di dalam doa itu. Ada harapan untuk hidup, ada harapan untuk sehat, harapan untuk berhasil, harapan untuk keluar dari berbagai pergumulan hidup. Doa adalah ciri khas dan identitas kekristenan, karena doa adalah nafas hidup. Secara komunikasi dengan Tuhan, suatu permohonan dan harapan kepada Tuhan. Tanpa doa, seorang Kristen tidak bisa menyebut dirinya hidup dan mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ada 3 pesan yang terkandung dalam doa yang diajarkan kepada para muridnya lewat bagian pembacaan di hari ini. Pertama, ketika kita lihat di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan berdoa tidak boleh seperti seorang munafik. Dikatakan bahwa dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Artinya Yesus tidak berkenan atas doa yang munafik, doa yang dilakukan secara sengaja agar dilihat dan disanjung oleh orang lain, doa yang menonjolkan kemegahan diri, dan doa yang sombong. Pesan yang kedua dalam bagian pembacaan tadi ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, berdoa haruslah dengan cara Yesus. Menurut Yesus ada 2 cara dalam berdoa kepada Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya doa itu dikhususkan, disendirikan, disiapkan dalam sebuah tempat yang aman, nyaman dan tersembunyi. Maka doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang sakral, doa yang dipersiapkan, doa yang dirahasiakan. Jadi berdoa menurut cara Yesus, yaitu berdoa yang sakral dan rahasia, doa yang dikomunikasikan dalam balutan kekhususan, keterpisahan, dan terpisah dalam suatu keadaan yang nyaman dan baik untuk dikomunikasikan dengan Tuhan. Yang kedua, pada ayat 7 dikatakan lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Artinya Tuhan tidak memerlukan doa tanpa arah dan tujuan yang jelas. Doa harus jelas dan syarat makna. Doa tidak perlu bertele-tele karena akan menimbulkan ada 2 masalah. Yang pertama, orang akan bosan dan tidak fokus untuk berdoa. Yang kedua, Tuhan tidak berkenan terhadap doa tersebut. Pesan yang ketiga dalam bagian tadi pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengapa doa ini adalah doa yang sempurna? Karena doa ini memiliki sistematika dan tujuan yang jelas. Yaitu pada ayat yang ke-9 adalah subjek atau pokok utama doa Bapa di sorga. Dan pada ayat yang ke-10 adalah tujuan doa, yaitu bumi. Dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 adalah 2 permohonan dan harapan, yaitu adanya kesejahteraan jasmani dan adanya kesejahteraan rohani atau spiritualitas. Dan ayat yang ke-13 adalah pengakuan tentang Tuhan sebagai pemilik di sorga dan di bumi. Dan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 adalah peringatan Tuhan untuk bertindak adil. Dengan demikian, doa yang meneladani Tuhan Yesus adalah doa yang sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, kita lihat bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu dipanggil untuk terus berdoa sebagai suatu kebutuhan hidup. Hidup yang benar adalah hidup dalam doa. Sudahkah Bapak Ibu dalam kehidupan setiap hari menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup pribadi, keluarga, bahkan di dalam kehidupan setiap hari kita menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita masing-masing? Yang kedua, doa haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Berdoa jangan asal berdoa,
Berdoa jangan sebuah formalitas, janganlah sebuah kemunafikan, tetapi berdoalah harus seperti cara yang Yesus berdoa. Dan yang ketiga, jika kita berdoa, berdoalah seperti Tuhan Yesus ajarkan dengan sistematis, memiliki arah dan tujuan yang jelas, yaitu pokok doa kita adalah kepada Bapa di sorga. Tujuan doa kita adalah supaya kuasa dan kemuliaan Bapa di sorga terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada harapan yang disampaikan kepada Tuhan dan ada pengakuan kepada Bapa di sorga sebagai pemilik kita dan segala sesuatu yang kita perlukan. Berdoalah dalam hidup kita dan dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita setiap hari, seperti yang diajarkan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menjaga kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Bersama kami dibangunkan oleh Tuhan di pagi hari dengan melihat segala kebaikan Tuhan, dengan melihat segala sesuatu yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan lagi di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, di dalam melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk kami terus senantiasa membawa seluruh hidup kami, menjadikan doa kami sebagai kehidupan, kebutuhan kami di dalam hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih. Ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan, sebagaimana yang telah kami dengar bersama-sama di pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih. Seluruh kehidupan, pekerjaan dan pelayanan kami, di seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan tuntun sertai kami, pelihara kami, dan kami terus membawa seluruh hidup kami di dalam berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.